Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Asriana, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas terkait hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mata kuliah Hukum Perlindungan Transaksi, yang diampu oleh Ustadz Rahmat Murdani LC. Mari kita lanjut. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan hasil dari dinamika panjang perkembangan hukum, ekonomi, dan tuntutan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Pada tahun 1985, UN Guidelines atau United Nations mengeluarkan United Nations Guidelines for Consumer Protection yang menegaskan hak-hak dasar konsumen seperti hak atas keamanan, informasi, memilih, dan untuk didengar. Kemudian pada 1997 terjadi krisis moneter yang memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan rentannya posisi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini mendorong tuntutan akan perlindungan hukum yang lebih kuat dan berpihak kepada konsumen. Kemudian pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Pada tanggal 20 April, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum khusus yang mengatur hak dan kewajiban tanggung jawab dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. Kemudian pada tahun 2000 mulai berlakunya undang-undang ini. Sejak saat itu Indonesia memiliki regulasi komprehensif mengenai perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, serta mewujudkan sistem perdagangan yang adil, aman, dan terpercaya. Kemudian, mengapa perlindungan konsumen itu sangat penting? Karena di dunia yang serba canggih, serba mudah diakses, perlu adanya perlindungan terhadap kita sebagai konsumen. Alasan kenapa tadi adanya undang-undang itu, diantaranya itu sering maraknya penipuan dan modus kejahatan di internet yang sangat merugikan konsumen secara finansial maupun psikologi. Kemudian, produk yang diterima kadang tidak sesuai dengan pesanan, kualitasnya rendah, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian, penyalahgunaan data atau data pribadi dapat mengancam keamanan, privasi, dan bahkan menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen. Kemudian banyak informasi yang menyesatkan, yang tidak jujur, sehingga dapat membuat konsumen salah memilih dan dapat merugikan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat penting untuk menciptakan hubungan yang adil antara konsumen, pelaku usaha, serta mewujudkan perdagangan yang sehat, aman, dan terpercaya. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibentuk dengan tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi konsumen, yaitu memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen agar terbebas dari praktik usaha yang merugikan, tidak jujur, serta membahayakan. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam menyelenggarakan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas, aktif, dan kritis. Yang keempat, tanggung jawab pelaku usaha, yaitu menumbuhkan tanggung jawab bagi para pelaku usaha untuk bersikap jujur, transparan, serta beretikat baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Secara keseluruhan, tujuan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah mewujudkan hubungan yang seimbang, adil, dan harmonis antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam kegiatan berekonomi. Kemudian beberapa prinsip yang dilaksanakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 2, yaitu perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 prinsip yang relevan dalam pembangunan nasional. Yang pertama,
prinsip keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh konsumen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil tanpa diskriminasi. Yang kedua, ciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dalam aspek material maupun spiritual. Yang ketiga, prinsip keamanan dan keselamatan, yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat, prinsip kepastian hukum, memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha agar terciptanya ketertiban, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang jelas. Yang kelima, prinsip manfaat, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong terciptanya kesejahteraan bersama dan kemaslahatan umat. Kelima prinsip ini menjadi landasan dalam mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang adil, seimbang, aman, pasti, dan bermanfaat bagi semua pihak. Kemudian, setelah tadi kita mengetahui undang-undang terkait perlindungan konsumen, kita juga memahami apa itu konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terdapat dalam pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk keperluan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan. Alur pemahaman terkait konsumen, yang pertama yaitu barang. Barang ialah sesuatu yang berwujud, baik bergerak atau tidak bergerak, yang dapat dimiliki atau digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kedua, barang yang dipakai. Barang tersebut digunakan oleh konsumen secara langsung untuk keperluan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain. Kemudian, barang ini memenuhi kebutuhan. Barang atau jasa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya. Yang keempat yaitu bukan untuk dijual kembali. Barang atau yang jasa digunakan tidak untuk tujuan diperdagangkan atau dijual kembali guna memperoleh keuntungan. Intinya, konsumen adalah pemakai akhir barang atau jasa yang membeli atau memperoleh untuk digunakan, bukan untuk dijual atau diperdagangkan kembali. Setelah kita tadi mengetahui apa itu konsumen, ada beberapa hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh pelaku usaha dan pemerintah. Yang pertama, hak atas keamanan dan keselamatan. Hak ini dilindungi dari risiko barang atau jasa yang membahayakan. Yang kedua, hak atas informasi, yaitu kita sebagai konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang kita beli. Yang ketiga, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang ketiga itu adalah hak kita untuk menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang jasa yang digunakan. Yang empat, kita mempunyai hak atas advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa. Yang kelima, hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen, yaitu konsumen punya hak memperoleh pembinaan dan pendidikan agar menjadi konsumen yang cerdas. Yang keenam, hak atas ganti rugi, yaitu hak ketika kita mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan atas barang atau jasa yang kita dapatkan. Yang ketujuh, hak untuk diberlakukan secara benar dan jujur. Adalah salah satu hak yang kita tidak didiskriminasikan sesuai dengan nilai kesopanan serta moral. Yang kedelapan, hak atas privasi. Nah, ini hak yang sangat penting bagi kita, yaitu hak data pribadi kita sebagai konsumen harus dilindungi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hak-hak ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, seimbang, dan harmonis antara konsumen dan pelaku. Kemudian, selain tadi hak, kita juga mempunyai kewajiban yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam setiap transaksi, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita mempunyai kewajiban untuk membaca petunjuk dan informasi agar kita dapat memahami penggunaan dan informasi barang jasa sebelum digunakan. Yang kedua, kita punya kewajiban beritikat baik dalam melakukan transaksi dan menggunakan barang jasa sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, membayar sesuai dengan kesepakatan.
Konsumen mempunyai kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar dan kesepakatan yang telah disepakati dan para pelaku usaha. Kemudian yang keempat, mengikuti penyelesaian sengketa. Konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara baik dengan sesuai yang ketentuan dan yang berlaku. Kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta membangun hubungan yang sehat antara konsumen dan para pelaku usaha. Ada dua jalur penyelesaian sengketa konsumen, yaitu litigasi dan non-litigasi. Konsumen memiliki pilihan jalur penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai. Untuk litigasi, yaitu penyelesaian di pengadilan. Pengadilan ini diselesaikan melalui lembaga peradilan di bawah kekuasaan hakim. Ini bersifat formal, prosesnya sesuai hukum acara perdata dan berjenjang. Kemudian putusannya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Litigasi cocok untuk sengketa yang kompleks, nilai kerugiannya yang besar, atau ketika kita tercapai kesepakatan di luar pengadilan. Kemudian yang kedua, non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Biasanya ini dilaksanakan oleh lembaga, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dilakukan melalui mediasi, konsolidasi, atau arbitrase untuk mencapai kesepakatan. Proses ini cepat, sederhana dibandingkan tadi melalui jalur litigasi atau lewat pengadilan. Kemudian biayanya juga sangat murah, ringan, dan terjangkau bagi konsumen. Non-litigasi ini cocok untuk sengketa sederhana, kerugian kecil menengah, dan mengutamakan keharmonisan antara hubungan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan sengketa secara adil, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak konsumen. Contoh studi kasus pelindungan konsumen. Contohnya adalah konsumen membeli HP melalui marketplace, ternyata barang yang diterima adalah palsu. Nah, upaya penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita komplain ke penjual atau ke marketplace tersebut. Kemudian yang kedua, mediasi melalui platform atau pihak ketiga. Jika tidak bisa mediasi, penyelesaian dilaksanakan melalui BPSK. Kemudian jika melalui BPSK tidak selesai, dapat ditempuh melalui jalur pengadilan. Nah, tujuannya untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jerah kepada para pelaku usaha, serta melindungi dan hak-hak konsumen. Kesimpulan dari materi tadi yang disampaikan adalah yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir untuk melindungi, yang menjadi landasan hukum untuk menjamin hak konsumen dan mengatur kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara seimbang. Yang kedua, hak dan kewajiban harus dijalankan. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan informasi dan ganti rugi, sementara itu konsumen juga memiliki kewajiban untuk beritikad baik dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi. Yang ketiga, penyelesaian sengketa tersedia dan berjenjang. Sengketa dapat dilaksanakan secara damai melalui mediasi atau BPSK, yaitu non-litigasi, atau melalui pengadilan litigasi atau litigasi jika diperlukan. Pilihan jalur yang tepat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan manfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.